Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Fathul Abdul Rahman. Saya sebagai Android developer di Bisai. Pertama-tama terima kasih kepada Mas Nurdin yang sudah mempersilahkan mulai webinar pada malam hari ini. Pada malam ini saya akan membahas yaitu tutorial Android Kotlin programming dengan REST API. Jadi pada malam ini kita akan membuat aplikasi yang memanggil API dari namanya openweathermap.org. Jadi di sini bisa saya tampilkan. Saya tampilkan screen saya dulu. Oke, bisa kita lanjut. Jadi API adalah Application Programming Interface. Jadi dari API itu kita mendapatkan data-data yang kita butuhin untuk di front end. Untuk kali ini kita mencoba di Android. Kita akan membuat aplikasi seperti ini. Jadi di sini kita bisa memasukkan nama kota, lalu kita akan mendapatkan info tentang cuaca di kota tersebut. API yang kita gunakan sekarang yaitu bersumber dari openweathermap.org. Jadi di sini kalian bisa mencoba sendiri nanti. Kalian bisa register terlebih dahulu untuk mendapatkan yang namanya API key. Jadi API key itu yaitu kunci untuk mendapatkan data ke API tersebut. Jadi di sini di openweathermap kalian bisa ke API, klik di sini. Lalu untuk kali ini kita menggunakan current weather data. Pilih API documentation. Nah, jadi di sini mereka udah nyediain API buat nge-get weather berdasarkan di sini bisa by city name, terus ada by city ID, lalu by geographic coordinates dan lain-lain, masih banyak di sini. Bisa pakai kode pos. Jadi kali ini kita menggunakan by city name. Untuk penggunaannya kalian bisa baca di sini ya. Ada di sini example of API calls. Jadi di sini kalian bisa masukin endpoint-nya seperti ini. Lalu di sini ada namanya parameter yaitu key dan ID. Jadi key ini nanti kita isi yaitu kota yang ingin kita tahu berapa derajat Celcius misalnya weathernya sekarang, dan FID. FID ini yaitu API key yang tadi saya bahas sebelumnya, bisa kita dapatkan dengan register terlebih dahulu di website ini. Nanti setelah kalian register, kalian bisa masuk ke API key. Langsung saja. Di sini saya udah mencoba untuk nge-hit di Postman. Nah, jadi di Postman ini sama kayak tadi, kita masukin endpoint-nya, lalu di sini query atau key yaitu kotanya. Misalnya di sini saya isi Depok, lalu FID yaitu API key yang di openweathermap.org. Nah, di sini kalian bisa cek lalu bisa. Nah, ini merupakan respon dari endpoint yang kita hit tadi. Di sini ada koordinat, lalu weather, main, temperatur, wind, rain, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan menggunakan yaitu main atau weather dari weather, lalu mainnya yaitu di sini rain. Kita bisa isi untuk
isi di sini sky is clouds. Lalu humidity yaitu kelembapan. Kelembapan bisa kita get dari sini juga. Di sini ada humidity. Lalu pressure atau tekanan dan temperatur. Temperatur itu dari sini. Nah, setelah kalian mencoba nge-hit di Postman, kalian bisa langsung masuk ke Android-nya. Di sini saya akan demo terlebih dahulu ya. Misalnya saya masukin Bandung. Lalu kita hit. Nah, di sini progresnya lalu Bandung, di tag Indonesia, lalu di sini ada yang dibutuhin maka muncul. Selanjutnya kita bisa membuat project baru di Android Studio. Kalian buka Android Studio-nya. Nah, di sini kalian bisa start new Android Studio project. Lalu pilih NT activity, klik next. Ini kalian masukin nama dari aplikasi yang ingin kalian buat, misalnya di sini weather app. Lupa language atau bahasanya kita ubah jadi Kotlin. Kalian bisa langsung finish. Setelah itu tunggu sampai build dari project kita selesai. Pertama-tama kita bisa buat dari layout terlebih dahulu. Kita bisa lihat kita taruh di sini. Nah, untuk desain layout kalian bisa masuk ke activity main.xml. Lalu script kita menggunakan kode. Ini bisa kalian hapus saja dulu. Nah, di sini kita akan menggunakan constraint layout. Jadi di Android itu ada beberapa layout ya. Linear layout, relative layout, frame layout, dan constraint layout, dan lain-lain. Kalian bisa memilih berdasarkan yang dibutuhin. Jadi di sini saya menggunakan constraint layout. Jadi, untuk penjelasan perbedaan dari layout-layout tersebut kalian bisa tonton di webinar sebelumnya, webinar saya dan Irfan Fadila, ada di YouTube channel Bisa AI. Jadi di sini langsung saja, di sini kita membutuhkan namanya edit text. Jadi edit text itu untuk pencarian dari nama kotanya. Ini kalian pertama bisa mengubah background terlebih dahulu. Jadi bisa diubah langsung backgroundnya. Kalian masukin. Di sini saya menggunakan bawaan dari Android Studio. Saya menggunakan dulu Android. Lalu kalian masukin di sini namanya edit text. Edit text experience content. Lalu kalian masukin hint-nya. Ini tuh jadi yang di sini yang ada tulisan enter city name. Jadi clue buat user biar bisa mengetahui kalau di situ yang dimasukin yaitu city-nya atau kotanya. Bisa masukin enter city-nya. Nah, di sini edit text-nya udah terbentuk ya.
Untuk turun. Jangan lupa untuk diberi ID. ID yaitu ID berguna untuk di kelas Kotlin-nya bisa memanggil edit text tersebut. Jadi tidak tertukar gitu. Nanti kalian bisa memanggil langsung di sini. Kalian bisa masukin ID misalnya EDP edit text CP9. Ini bebas sebenarnya. Kalian bisa gitu. Jangan lupa untuk constraint-nya dimasukin parent stop. Nah, untuk ini kenapa saya masukin constraint top of parent, terus start of parent, end of parent. Jadi di constraint layout itu terdapat namanya dot ini, jadi harus saling terhubung. Jadi nanti saat dibuild aplikasi tidak saling tumpuk-numpuk. Untuk penjelasan lebih lanjut kalian bisa nonton di webinar sebelumnya juga. Jadi di sini kelihatan tuh dot-dotnya. Jadi ini top of parent-nya itu constraint layout tersebut. Jadi kan satu layar nih. Jadi ini parent, kalian bisa top of. Jadi dia di bagian atas. Terus start of. Jadi dia di bagian kiri, dan end of parent gitu. Lalu yang kedua yaitu city name. Di sini yaitu yang Jakarta ini. Kalian bisa masukin itu namanya text view. Text view sama, di sini raw content. Hanya kita masukin teksnya di sini, kita bikin static dulu. Teksnya misalnya Bandung. Lalu text size atau besarnya ukuran dari teks tersebut yaitu misalnya 26 p. Lalu dia berwarna putih, bright color white. Sudah. Jangan lupa untuk diberi ID juga. ID misalnya ini txt cp9. Kalau ini EDT karena dia di teks, ini bebas sih sebenarnya terserah kalian. Biasanya gini, terus txt yaitu text view. Nah, jangan lupa untuk di constraint. Untuk cp9 ini kalian di sini bisa lihat dia berada di bawah dari edit text. Nah, kalian bisa menentukan tuh dia berada di bawah edit text. Jadi kita bisa klik. Nah, jadi titik yang atas ini berada di bawah dari titik yang ada di edit text ini. Kalian bisa titik atas, top, to bottom of, yaitu edit cp9. Nah, dia langsung berada di bawah dari edit text tersebut. Jangan lupa untuk constraint horizontalnya. Ini bisa start sama dia parent, dan end-nya dia bakal ke kanan. Jangan lupa untuk diberi margin agar tidak berdempetan. Dan bisa kasih margin top, misalnya di sini 16 dp. Mungkin terlalu dekat. Nah, jadi di sini ada DP dan SP. Jadi perbedaan dari DP dan SP itu yaitu jika SP dia bakal menyesuaikan tuh pengaturan dari user. Kan biasanya di Android itu kalian bisa setting misalnya text size ada di pengaturan kan, biasanya text size small, terus large, very large. Nah, kalau kalian pakai SP dia bakal menyesuaikan dengan pengaturan tersebut. Saya di sini 26 SP terlihatnya seperti ini karena normal. Jadi kalau kalian settingnya very large di Androidnya nanti bakal besar banget. Oke, kita lanjut ke tulisannya itu nama negaranya atau kontinennya yang bisa sama kayak tadi. Misalnya ini raw content juga. Masukin teksnya misalnya Indonesia, terus
size-nya itu ada di misalnya 16 SP, terus warnanya warna putih. Nah, dan constraint-nya itu dia berada di tulisan TXT CP9 ini, sama kayak tadi, bagian atas berada di bawah TXT CP9. Nah, dia langsung berada di bawah. Dari tengah kalian bisa menggunakan constraint start dia berada di tengah dan berada di bawah tulisan kotanya. Jangan lupa untuk diberi ID untuk pengenalan di fotonya nanti. Misalnya kita kasih TXT country name, lalu kita masukin yaitu di sini gambarnya. Nah, di sini saya udah menyediakan gambarnya, saya langsung copy aja. Ini udah saya copy. Setelah kalian copy gambarnya, kalian bisa masuk ke folder drawable, lalu kalian paste. Bisa Ctrl V. Nah, Ctrl V ini diubah aja ke drawable biasa. Ini bebas namanya kalian mau apa, tapi dia ada aturannya juga. Biasanya huruf kecil, terus pakai underscore. Kalian bisa langsung pakai. Di sini udah masuk gambarnya ini. Selanjutnya untuk menampilkan gambar kita menggunakan namanya image view. Image view. Nah, ini size-nya kalian bisa setting. Di sini saya memakai 150 dp. 150 dp dan tingginya juga 150 dp. Nah, untuk memasukkan gambarnya kalian bisa menggunakan setting atau source. Nanti dari drawable namanya sun. Seperti sun, ya udah ada suggestion-nya. Sama, jangan lupa untuk di constraint. Jadi dia berada di bawah tulisan country name-nya. Kalian bisa kayak tadi top, bottom, off, namanya txt country name. Nah, ditaruh atau diletakkan di bagian tengah dari layar. Kalian bisa pakai tadi Nah, dia udah berada di bawah tulisan negara dan berada di tengah, tapi di sini dia terlalu mepet. Kalian bisa ngasih namanya margin top. Ini sebenarnya ada banyak margin top, margin atas, margin bottom, margin start, dan margin end. Kali ini kita makainya, kita butuhin cuma margin top. Kalian bisa kasih. Sini saya masukin 30 dp misalnya. Dia udah berjalan tuh. Bagian atasnya jangan lupa untuk ditutup. Selanjutnya di sini kalian bisa lihat di tulisan sky is clear ini, itu sama text view. Kalian masukin text view, kalian bisa set konten, bisa masukin teks. Jadi ini static ya. Nanti kita ubah dari kode Kotlin-nya biar jadi dinamis. Ini untuk contoh dulu. Misalnya kita kasih sky is clear. Jangan lupa untuk dikasih warnanya itu putih juga. Terus dia stylenya yaitu bold. Dan dia ukurannya setting 20 detik. Sama dia berada di bawah gambar matahari ini. Jadi kalian bisa ngasih di jangan lupa dikasih ID di IMG gambar matahari. Sama kita kasih dia berada di bawah image top bottom of IMG soon. Nah, dia berada di bawah IMG soon. Dan
agar dia di tengah. Kalau misalnya sama kayak tadi, and off, dan jangan lupa dikasih mati biar nggak terlalu mepet. Sini saya kasih misalnya 16 dp deh, 16 dp dan tutup. Terutama untuk kelembapan atau humidity kalian masukin teksi gitu. Kalian bisa pakai langsung kayak gini biar nggak menulis berulang kali. Oh iya, jangan lupa untuk diberi ID dulu. ID. Jangan lupa untuk diberi ID. ID saya TXP sekali. Nah, agar tidak menulis berulang kali, kalian bisa namanya duplicate kode ini. Jadi dia ada 2. Nah, tapi dia masih saling tumpuk-tumpuk karena konsennya sama. Dia berada di sini juga. Nah, untuk langkah pertama setelah kalian duplicate, kalian bisa bedain dulu nih ID-nya. Di sini kan untuk kelembapan. Jadi misalnya TXP humidity. Nah, lalu dia berada di bawah TXP Sky. TXP Sky ya dia ini. Bukan berada di bawah image sun. Nah, kalian bisa ikutkan TXP Sky. Nah, dia berada di bawah TXP Sky ini. Teksnya kalian bisa ubah. Ini 59%. Nah, artinya dihapus saja karena dia terlalu jauh. Atau jangan 16 akan display. Nah, dan dia di sini teksnya nggak bold ya. Ini. Lalu untuk yang ke kanan sama kalian bisa duplicate juga. Ini oh ya, ini kalian blok, lalu shortcutnya itu Ctrl D. Oh, bisa kalian copy dulu terus kalian paste ini, atau kalian bisa blok lalu kalian Ctrl D. Ini otomatis dia ke duplicate. Nah, ini ID-nya kita ubah jadi pressure atau ke kanan. Lalu dia berada di bawah dari TXP humidity. Nah, teksnya kalian ubah. Pressure, misalnya kita tambahin 987. Nah, terakhir itu kalian buat teksi untuk temperatur. Kalian bisa duplicate lagi di blok lalu Ctrl D. Jangan lupa di bawah ID-nya di XP misalnya atur. Nah, dia kan berada di bawah nih, berada di bawah dari parent. Jadi kalian bisa hapus dulu ini. Lalu kalian set dia di bawah dari layarnya. Kalian bisa bottom, constant bottom to bottom off dari parent. Nah, maka dia berada di bawah, bagian paling bawah layar. Lalu kita ubah ukurannya. Itu misalnya 50 SP. Di tulisannya saya 28. Nah, untuk derajat Celcius kan di board tidak ada tuh tulisan yang kayak gini nih, derajat Celcius. Jadi di Android itu kalian bisa pakai namanya Unicode. Jadi udah disediain ini Unicode untuk derajat Celcius. Langsung saya masukin sini aja. Begini. Unicode-nya itu yaitu /U2103 untuk 8 derajat Celcius. Nah, dia terlalu mepet ke bawah nih, kita kasih margin. Buat saya 16 pp.
layoutnya udah jadi. Oh ya, satu lagi yang ketinggalan yaitu progress bar. Progress bar itu agar user bisa melihat progress dari hit API ke API Open Weather Map ini. Saya kan kayak tadi kita masukin sini Depok, lalu kita search, nah dia muncul nih progress bar di sini. Setelah pemanggilan API selesai, dia menghilang, lalu meng-set data-datanya. Nah, untuk progress bar kalian bisa masukin sini progress bar, konten, dia kan berada di tengah, jadi kalian bisa konsen dia. Kemudian di tengah, tapi masih ke tengah, cuman yang vertikal. Sekarang untuk yang horizontal, dia berada di tengah. Untuk mengubah background dari progress barnya, kalian bisa masukin query yaitu intermediate. Android color di sini ada progress barnya. Nah, cuman kan untuk pertama kita liatin ke user, pastinya kita hilangkan dulu nih progress barnya, karena kan saat pertama tampil ke user kayak gini, dia tampilnya saat user nge-search ya, kayak gini. Nah, dia baru tampil tuh. Kalian bisa set visibility dulu, visibility kalian visible, kan atau invisible juga bisa. Untuk bagian layout sudah selesai. Lalu di sini ada peringatan nih, record string enter city name should use as string resource. Nah, kalian bisa masukin ke string resource. Kalian bisa alt enter string resource, langsung enter aja. Otomatis dia masuk ke ini. Atau bisa pakai kayak gini, kalian masukin duluan nih di sini. Hanya city underscore name, city name, lalu kalian panggil di sini. Panggil langsung aja city name, panggil dari city name. Ini kita hapus aja. Nah, kan nanti pas pertama muncul dia kan belum nampilin apa-apa, kalian bisa hapus aja. Maksudnya buat lanjut aja. Teksnya jadi dihapus. Ini bisa hapus aja. Lalu selanjutnya kalian melakukan pemanggilan API di activity ini. Main activity, ya konten view-nya ke activity main tadi telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya kalian bisa coba dulu layoutnya, apakah ada yang error atau enggak. Langsung run. Ini sambil proses code-nya selesai.
install. Nah, tapi dia ada namanya action bar. Jadi action bar kalian bisa hide dari sini. Kalian bisa langsung support action bar dot hide. Nah, biasanya kalau di Java itu query-nya get support action bar. Kalau di Kotlin lebih sederhana ini. Gitu. Dan sini ada tanda tanya. Tanda tanya itu jadi untuk null check. Jadi null check itu misalnya kita nyari set get support action bar nih di sini, tapi ternyata dia nggak ada. Nah, kalau kalian nggak pakai null check, nanti dia bisa menyebabkan aplikasi kalian itu force close. Nah, jadi di sini ada tanda tanya dulu, yaitu dia ngecek dulu nih action bar-nya null nggak. Kalau dia nggak null, dia bakal nge-hide. Kalau dia null, query setelahnya itu nggak dijalankan. Kalian bisa lihat perbedaannya. Ini aplikasi sebelumnya tadi. Install. Nah, sekarang action bar-nya juga. Lalu selanjutnya yaitu connect ke API. Langkah pertama yang kalian lakukan yaitu namanya membuat model. Jadi model itu yaitu representasi dari data-data di sini nih. Kita buatin namanya model. Untuk buat model kalian bisa menggunakan data class namanya kalau di Kotlin. Di Java juga ada sih sama Kojo dan objek. Cuman di Kotlin kalian bisa menggunakan data class, lebih simpel gitu. Pertama, untuk membuat modelnya kalian bisa new, lalu Kotlin, jangan lupa pakai Kotlin, lalu pilih di sini kelas misalnya. Ini kan respons dari weather nih, respon dari kita ngehit endpoint weather ini. Kalian bisa ngasih namanya misalnya respons jadi kalian bisa pakai dulu, kalian pilih data class, pilih respons weather. Kalian bisa build manual nih satu-satu. Sini kan misalnya core, kalian tulis satu-satu. Pertama kan dia body-nya itu response member. Nah, dalam response member itu ada apa aja? Ada port, weather, terus base, main. Nah, kalian bisa tulis tuh satu-satu. All, base, string, terus file, terus sama string. Nah, cuman kan kalau begini menguras waktu ya, karena dia banyak nih field-fieldnya. Kalian bisa menggunakan namanya plugins di Android Studio-nya. Kita harus dulu. Kalian bisa menggunakan namanya, di sini saya menggunakan ini, generate Kotlin data class code. Dan bisa install, caranya yaitu kalian bisa ke file, lalu ke settings, lalu cari namanya plugins. Bisa kalian search untuk Kotlin class ini. Nanti kalian bisa install, Android Studio di restart, lalu kalian bisa langsung memakainya. Ada banyak sebenarnya untuk get model dari respon ini, tergantung keinginan kalian aja mau pakai mana. Tapi saya biasanya pakai ini. Setelah terinstall, kalian bisa langsung buat nih di sini. Kalian setnya itu kalian copy dulu semuanya ini, Ctrl A, di copy, Ctrl C, lalu kalian shortcutnya yaitu Alt plus K. Nah, di sini muncul, kalian bisa paste di sini, lalu masukin class name-nya. Ini saya masukin class response weather, lalu kalian generate. Nah, otomatis dia bakal nge-generate kelas-kelas tersebut.
Jadi kalian nggak perlu nulis lagi satu-satu gitu. Dan errornya juga lebih minim. Jadi dia menyesuaikan, misalnya di sini base strings karena di responsnya itu strings gitu, ada integer, ada double, jadi dia udah otomatis. Nah selanjutnya setelah kalian buat model, kalian bisa model atau data class, kalian bisa membuat namanya API service. Namun sebelum membuat API service, kalian bisa import dulu library-library yang kita butuhkan. Ini saya langsung copy aja ya. Dan masuk ke build.variable yang di modul add. Ini library yang kita butuhkan. Nah, jadi di sini yaitu kalian butuh namanya retrofit. Di retrofit itu library untuk memanggil API service di Android. Jadi dia untuk networking. Lalu ada namanya converter JSON. Jadi converter itu jadi buat serialize dan deserialize. Jadi dari JSON diubah ke Java object gitu. Lalu interceptor yaitu untuk logging. Jadi kalian pas ngerun nanti di sini ada respons dari servernya, nanti bakal dia tampilin di sini di lognya gitu. Kalau kalian tidak menggunakan ini bisa sih, cuman nanti saat dirun ada error, kalian bakal bingung untuk errornya di mana. Setelah library-nya selesai, oh ya jangan lupa untuk memasukkan Java option. Java optionnya di sini atau compile optionnya kita gunakan 1.8. Nah setelah semuanya masuk, library-nya kalian bisa synchronize. Nah ini bakal synchronize download library. Nah library-nya udah ke-import semua. Lalu kalian buat namanya API service. Jadi API service itu merupakan interface buat API-nya. Dan di API itu biasanya ada namanya method get, post, terus dia masukin parameter, masukin body dan lain-lain. Tapi di sini kan untuk saat ini kita menggunakan namanya method get. Kalian bisa langsung buat, kalian klik kanan, lalu pilih Kotlin, interface, dan lupa masukin namanya API service, enter. Nah dia udah buat. Nah, di sini di dokumentasi kalian bisa lihat dulu di dokumentasi untuk get-nya. Nah, ini kan kita nge-get namanya. Jadi di sini kita metodenya itu get. Kalian bisa pakai anotasi add get. Kurung. Nah ini kalian bisa import. Enter. Shortcutnya itu alt enter. Di sini kan ada pergantian tuh. Unresolved karena dia belum diimport library-nya. Kalian bisa importnya pakai alt enter. Alt enter, import. Nah di sini yang ngambil dari retrofit 2. Lalu di dalam retrofit ini kalian masukin setelah endpoint kalian masukin di string tersebut. Ini kan data weather, kalian bisa masukin sini. Nah. Lalu masukin nama metode get weather, dan dia butuh saya kecilkan ya. Di sini parameter kan, parameter yang tadi saya bahas sebelumnya yaitu query dan FID. Untuk masukin parameter di retrofit, kalian masukin namanya add query. Query itu untuk parameter. Nah di sini ada tradisional, kalian langsung enter agar dia otomatis ke import. Enter. Lalu buka kurung, ada key tadi query nama cp-nya, lalu untuk nama parameternya cp, jenisnya apa, bisa datanya string. Dan yang kedua yaitu sama parameter juga,
add query via FID, bisa masukin parameternya nanti tadi panggil FID data string. Nah, lalu untuk balikan atau responsnya kan yang tadi ini setelah kita buat, kalian bisa manggil namanya call atau callback-nya dengan paraga, lalu kalian masukin yang tadi kita buat response weather. Nah, sudah selesai membuat API service. Selanjutnya kalian buat namanya API config. Jadi yang tadi API service untuk mendefinisikan metode atau parameter, terus body dan lain-lain, pemanggilan API, lalu config itu konfigurasi untuk retrofit nih. Sama yang kayak tadi saya sebut sebelumnya, kita bisa menggunakan interceptor untuk cek lognya, lalu konverternya kalian bisa masukin semua di namanya API config. Kalian tulis API config, kalian buat companion. Nah, sini saya menggunakan companion object. Jadi companion object itu yaitu untuk pemanggilan static class. Jadi static class itu nanti kalian bisa langsung manggil dari kelas di luar kelas tersebut langsung, gitu. Nggak usah kalian inisialisasi lagi, gitu. Bisa get API service, misalnya jelas. Dia callbacknya API service yang atau hitternya nanti dia bakal kembaliin API service yang telah kita buat tadi. Enter, lalu kita masukin interceptornya, login interceptor dengan http login interceptor set level nah ini untuk ngelok yang tadi, ngelok error atau berhasilnya. Lalu kita buat ini dari library yang tadi kita masukin semua. Lalu jangan lupa masukin interceptornya, login interceptor yang tadi kita buat, lalu .wait, lalu kita buat retrofitnya, retrofit sama dengan panggil retrofitnya, retrofit. Nah, ini yang lupa di enter .builder base URL yang di infonya. Di sini kan ini .org, masukin. Lalu .client yang tadi kita masukin, kita buat win.get. Jangan lupa untuk di return. Nah, seperti ini. Jadi API config sudah jadi. Selanjutnya yaitu pemanggilan di main activity-nya. Selanjutnya kalian buka main activity. Hasil. Nah, kalau untuk di Kotlin kalian tidak perlu inisialisasi ya. Kalau di Java kan kalian inisialisasi dulu nih. Di sini find view by ID. Jadi di Kotlin udah ada namanya Kotlin extension. Jadi dia langsung manggil ID yang udah kita definisikan tadi di XML di kelas Kotlin-nya. Jadi tidak perlu kalian panggil, nanti langsung aja. Gitu. Lalu kalian bisa memanggilnya. Di sini kalian buat namanya metode get weather ini kalian masukin disiplinnya sebagai parameter.
Kenapa kita masukin CTNAME? Karena nanti kita butuhkan untuk memasukkan query atau input dari user mau bertanya gitu. Lalu query yang kedua yaitu ID, karena ID ini statik, perlu kita ubah terus kita masukin langsung. Untuk pemanggilannya kalian bisa kalian dari API config yang tadi kita buat, API config API config get API service dan data yang kita buat API service. Formatnya kalian bisa pencet kontrol untuk menelusuri kelas tersebut atau metode tersebut, dan kontrol terus klik ke kelas tersebut atau metode tersebut. Ini salah contoh, nanti kalian buat dua di sini. Lalu get weather. Lihat juga nih, weather dari sini. Benar berarti. Untuk parameter yang dibutuhkan, kalian bisa namanya control V. Nah, di control V ini dia ngeliatin tuh parameternya apa aja. Itu city dan ID. Untuk city kan kita ngegetnya dari parameter yang atas tuh CTNAME dan ID. ID kan dia statis. Di sini saya masukin ID saya. Setelah kalian register, kalian bisa lihat ID ini. Nah, selesai. Lalu kalian panggil client. Ini bawaan cek callbacknya, respons dari pemanggilan dari kita. Ya. Nah, di sini callback ada banyak ya pilihannya. Kalian bisa cari yang retrofit. Ini kalian nanti salah itu bakal error. Masukin respon yang tadi kita buat, respon weather. Lalu kalian buka kurung itu. Nah, di sini dia bakal error. Dia nunjukin tuh errornya apa. Lista define input output. Jadi dia ada namanya abstract kelasnya atau interface-nya, kalian harus mengambil sebut kalian sama, bisa enter main member. Ini ada dua, kalian pilih keduanya, compiler dan response. Di perbedaannya apa? Compiler itu pemanggilan API itu gagal, saat pemanggilan API itu berhasil. Misalnya di compiler itu kendala masalah koneksi, terus timeout dan lain-lain gitu. Lalu di compiler kalian bisa isi TOS, pakai TOS. Jadi TOS itu untuk menandakan pesan ke user. Bisa klik TOS ini, enter, nanti disebut sendiri. Ini parameter pertama itu konteksnya ya kelas ini. Lalu errornya itu kalian masukin, hanya errornya segini, error. Nah, lalu kita ambil pesan error dari parameter ini. Control ini salah satu fungsi dari Kotlin, menggabungkan string seperti ini. Di Java biasanya kita pakai kayak gini. Saya masukin terus ini buat message. Kalau begini, Kotlin kalian bisa langsung. Untuk hanya itu log itu di sini ada namanya loket. Nanti di sini bakal muncul juga tuh dari pemanggilan API errornya apa, terus dia karena misalnya koneksinya buruk, misalnya timeout, terus tidak ada internet gitu, kan bisa cek di sini nanti. Itu dari yang interceptor tadi. Fungsi interceptor itu yaitu untuk menampilkan di log kita gitu. Misalnya log ini misalnya kalian bebas masukin backup aja.
saya masukin error response, ini on file, saya masukin sama message. Nah, ini kan untuk yang error atau gagal pemanggilan API. Kalau untuk yang ini yaitu saat pemanggilan API-nya berhasil. Kalau pemanggilan API berhasil, kalian bisa langsung cek dulu nih. Kan di pemanggilan API itu ada beberapa status code. Kalau saya biasanya pakai status code. Kan statusnya 200. Nah, misalnya di sini kita masukin nama kotanya ngasal nih, jadi di API nggak kedetek atau tidak ditemukan. Kemudian di sini not found 04. Nah, jadi di sini kalian bisa ngecek nih di pemanggilannya ini response record 200 kan saat berhasil atau kotanya ditemukan. Responsing dari mana? Dari sini. Jadi bisa langsung ngelihat response body-nya. Response body, response body. Saat berhasil kan kita mau set teks yang ada di sini. Teks ini bisa langsung misalnya yang pertama kita set text session. Ini tadi kan kita ngasih nama teks ini city name text. Nah, untuk city name-nya kalian bisa langsung lihat dari parameter ini. Kan itu nama kota yang dimasukin di edit text tersebut. Kalian bisa masukin city name, lalu txt text dengan tadi kan text yang gini. Saya buka aplikasi next. Is close. Ini kalau sky, tulisan sky is kan itu dia statik, yang berubah-ubah itu bagian belakangnya. Nah di sini ray bisa ubah. Sky is sama pemanggilan ini. Sky is kita ngelihatnya dari respons body. Oke, terus kita cek nol apa enggak. Oke. Ini saya mau jelaskan kenapa weather terus get node main. Di sini kita ingin mengambil data dari yang di sini. Nah, dia kan berada di dalam JSON object weather. Kita bisa ambil dari sini. Response body.weather.get. Nah, nol ini yaitu indeks dari JSON object tersebut. Ini JSON array. Nah, di dalam JSON array itu ada beberapa objek. Di sini kan dia masukin objeknya cuma satu. Jadi di sini kalian set nol karena indeks itu dihitungnya dimulainya dari nol. .main. Nah, main itu isinya sesuai kebutuhan. Lalu teks yang lain sama. Saya bedain dulu. txt perbapan atau txt dengan
Response body cek nol apa enggak, lalu main humidity beda karena lokasi dari responnya juga beda. Si humidity ini ada di mana, dia berada di main. Nah, kalau ini kan dia berada di weather, langsung dipanggil main dot humidity itu langsung humidity. Lalu selanjutnya, oh ya, humidity itu kan pakai persen. Kalian bisa langsung masukin persen gitu. Kalian masukin txt pressure atau tekanan text dengan pressure, response body main pressure ini. Nah, satuannya jangan lupa PA. Lalu untuk selanjutnya yaitu temperatur. Nah, untuk temperatur di sini di API-nya itu nyediain dalam bentuk Kelvin. Dokumentasinya Kelvin. Di default itu Kelvin. Jadi kita harus mengubah dia ke Celsius. Jadi rumus dari Kelvin ke Celsius yaitu Kelvin dikurang 273,5. Ini kalian hitung dikurang 273,15 terus ini. Nah, ini untuk konversi dari Kelvin ke Celsius. Lalu kalian set tuh X untuk temperaturnya dan bisa txt temp.text sama dengan panggil metode yang udah kita buat sebelumnya, Kelvin to Celsius. Lalu datanya yaitu dari response body juga, response body dot main dot temperature. Nah, di sini kita menggunakan namanya Elvis operator. Jadi setelah tanda tanya kalian masukin Q2 0,0. Jadi ini nilai default. Misalnya dia dari responnya itu 0 nih, kita berarti masukinnya 0,0,0 karena respons dari temperatur ini double. Misalnya dia integer, kalian bisa masukin 0, terus misalnya dia string, masukin cuma seperti itu doang. Jadi nilai default jika temperatur yang 0. Terus setelah itu kita panggil nih di onCreate. Kan flow-nya itu setelah user klik mengisi edit text, misalnya dia masukin default, lalu dia klik search sini, baru pemanggilan API dimulai. Nah, di sini kita set juga edit text-nya kita panggil untuk melakukan action tersebut. Tadi kan namanya EDT, edit text cityname, set on editor action listener, terus kita masukin objek di sini on editor action listener. Misalnya tadi dia harus diimplementasi gitu. Nah, lalu di sini kalian cek actionnya search atau bukan gitu. Satu sama dengan info dot search, saya ada search. Nah, jadi sini ada banyak, ada
down, go, next. Tapi sekarang kita pakai search. Kurung, lalu baru kita panggil tuh gateway dan nah di dalam sini kan cPanel itu kan dari edtx juga kita panggil dong untuk mendapatkan stringnya edtx cPanel text string. Jangan lupa di return dulu jika dia bukan source. Lalu kita run. Oh ya, jangan lupa untuk di edit text-nya ini kita masukin input yaitu agar search di keyboard ini muncul. Kalian bisa masukin ini di sini option itu dia search action search tadi actions ini banyak down next send and specific jadi kita pakai search lalu lengthnya satu doang ya maksudnya lalu input aja jangan lupa pakai teks lalu bisa kita keluaran hasilnya ini kita tutup dulu. Nah, kalian bisa cek tuh sambil ngecek log juga. Saya masukin running. Ya, search. Oh iya, dia belum dikasih permission. Jadi kan untuk mengget API tersebut kita membutuhkan nama internet. Kalian bisa permission internet. Error, kita lihat error ini apa? Bisa klik di sini untuk melihat posisi errornya. Service, ID, ada modified converter, misalnya pengalinya itu lihat errornya kenapa. Oh, nah di sini dia error karena kita belum masukin namanya tadi JSON converter dari JSON ke Java Object. Jadi kalian bisa buka API config-nya, lalu kalian masukin ini .add converter. Jadi dia udah dapat nih responnya, cuman dia nggak bisa serialize atau diserialize karena kita belum masukin JSON converter factory-nya. JSON converter factory
sorry, setelah kalian enter, coba lagi. Jadi saat error tadi, misalnya kalian menemukan error, kalian bisa copy errornya lalu search di Google. Biasanya di status itu ada jawabannya. Kalian coba lagi, saya Deko, Bandung. Nah, ini otomatis nih buat. Nah, tapi kita lihat di sini dia karena ini pokoknya kebanyakan kita bisa format di belakang koma hanya dua angka di belakang koma. Kalian bisa menggunakan namanya string format. Sebentar. Menggunakan namanya string format. Nah, gini. Kalian di sini tambahin string format. Formatnya gimana? Nah, kita ingin dua angka di belakang koma, dia formatnya seperti ini, koma gini. Kelvin kurang 273,15. Nah, selanjutnya di sini nama negaranya belum ada nih. Di API tersebut menyediakan nih negara, cuman dia hanya country ID-nya doang. Misalnya Indonesia ID. Nah, di Java Kotlin tersebut bisa kita cari menggunakan metode saya buat namanya get country from code misalnya. Inputannya berupa code ID dari negara tersebut, string, lalu balikannya yaitu string juga. Lalu kalian bisa pakai lokal ini image-nya kalian kosongin aja. Kedua yaitu country ID-nya. Lalu kalian return display country. Nah, ini kan dia string. Lalu kalian panggil dah di sini. Panggil txt country name.text kemudian kan kita get dari get country from code. Nah, code-nya ini kita ambil dari sini tadi, dari response. Dan saya masukin response body dot sys lupa teknologi apa enggak dot country. Nah, ini pengecekan ulang kayak tadi, tapi dia jenisnya string. Oh, sorry. Ini. Nah, udah. Lalu yang terakhir, dia belum ada derajat tulisan derajat Celsiusnya. Kalian bisa masukin pakai Unicode yang tadi. Nah, ambil dulu Unicode-nya. Ini. Di sini entangnya di situ di temperatur di sini. Ini masukin Unicode-nya jangan lupa derajat Celsius.
Kita coba lagi. Saya pindah. Nah, ini dia berhasil. Oke, terus datanya udah dinamis gitu. Oh ya, satu lagi untuk progress bar. Progress bar itu jadi logiknya dia bakal tampil setelah proses search atau edit di keyboard ini search diklik, dan dia bakal hilang atau invisible jika telah berhasil mendapatkan respons ataupun error saat get respons. Jadi yang langsung implement. Jadi saat dia search, kita kasih ID untuk objek baru. Dan info untuk kasih ID di progress bar. Saya langsung panggil progress bar dot visibility dot visible. Jadi tampilin saat akses diklik dan copy, dia bakal hilang atau invisible saat error ataupun berhasil. Di sini banyak tapi dia gone. Di sini juga sama. Kita coba progress bar. Nah, ini ada progress bar yang muncul, sudah berhasil. Nah, sini kalian bisa cek nih tadi yang dari interceptor responsnya, dari sini langsung bisa. Lalu terakhir yaitu untuk ngehandle saat CP-nya tidak ditemukan atau kotanya tidak ditemukan. Saya di sini asal di CP not found. Nah, kita lihat status code-nya aja untuk sekarang. Kita triggernya itu dari status code-nya dulu 04. Ini langsung. Oh iya. Jadi dia sukses memanggil data. Ini kaitan juga sih. Ini sukses. Dan response code-nya tadi 04. Sini kita menggunakan manual dulu, langsung pakai tos saja. Saya bisa langsung di-get dari response body-nya. Waktunya kurang seperti toas. Kita buat tos ini, kita pakai this, lalu cp on. Kita langsung coba di aplikasinya. Akan kita coba lagi dengan nama yang asal atau yang dari teman-teman cp not found gitu. Terus nanti saya oke, lalu kita review aja step-stepnya. Pertama yaitu kalian buat project, lalu kalian
edit XML-nya atau tampilannya. Kalian selanjutnya yaitu import library yang dibutuhin ini, lalu kalian buat responsnya atau modelnya, data class, buat API service, lalu API config. Nah, setelah itu kalian panggil class tersebut di main activity-nya. Oke, mungkin presentasi saya yang untuk hari ini. Kalian bisa explore lagi ya untuk misalnya kalian mencoba pencarian berdasarkan koordinat, terus connect post, kalian bisa cari di sini. Oke, presentasi dari saya selesai. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan bisa di kolom komen. Di sini udah ada beberapa pertanyaan. Pertama dari Daniel, yaitu SDK dan FID itu perbedaannya apa ya Bang? Jadi SDK itu untuk pengembangan aplikasi ya, nanti perbedaannya kalau SDK itu untuk di Android Studio-nya atau sistem development pembuatan aplikasi Android-nya. Kalau FID itu Android Virtual Device. Jadi FID itu seperti ini nih. Ini kita kan pakai emulator namanya Virtual Device tuh. Kalian bisa cek di sini. Terus FID Manager. Nah, di sini kalian bisa membuat device kalian, virtual device kalian. Kalau SDK Manager, nih, pengembangan kalian. Lalu pertanyaan kedua, itu source code-nya bisa di-share nanti. Untuk source code nanti saya uploadin, saya bisa minta tolong dicantumin di YouTube nanti. Oke. Alternatif selain pakaian studio apa? Untuk pengembangan Android natif, kalian bisa pakai Eclipse selain Android Studio. Tapi jika kalian membuat aplikasi Android menggunakan framework misalnya Flutter atau React Native, itu kalian bisa pakai Microsoft Visual Studio Code atau Android Studio juga. Jadi Flutter dan React Native itu hybrid ya. Kalian buat penulisan code hanya sekali tapi bisa di-build di iOS dan Android gitu. Untuk emulator masih memakai apa ya tadi? Emulator saya bisa dicek. Saya memakai Android emulator 4 VGA Nexus S API. Ini dia Android Lollipop yang ini. Ini emulator saya. Emulator bisa sesuaiin sih kekuatan laptop kalian, resolusinya, terus RAM-nya mau berapa giga, terus OS-nya mau apa gitu, tergantung dari laptop kalian. Kalau kalian mau tes misalnya di Android Oreo, Android Pie misalnya, kalian bisa buat di APD tadi, virtual device gitu. Emulatornya bawaan Android Studio. Iya, untuk emulator ini bawaan dari Android Studio-nya. Kalian bisa pakai langsung physical device kalian, tinggal kalian sambungin
menggunakan USB misalnya, upload data, lalu kalian saya coba nih, setelah kalian hubungkan, jadi saya muncul di sini. Jadi kalau misalnya laptopnya nggak kuat pakai emulator, kalian bisa pakai physical device kalian masing-masing. Jadi emulator ini soalnya lumayan berat untuk dijalankan gitu, memakan RAM. Nah, di sini saya pakai virtual device nih, kalian bisa langsung run di sini. Physical device atau device kalian masing-masing. Kalian bisa langsung pakai. Dinyalain developer option. Terus dibagi. Oke, mungkin sudah tidak ada pertanyaan. Kalau mungkin Kotlin minimal RAM 8 itu kira-kira masih berat atau tidak? Sebenarnya kalau penggunaan bahasa itu nggak ngaruh sih menurut saya. Tapi kalau untuk menjalankan Android Studio itu minimal RAM kalian itu saya sarankan 8 GB. Lalu kalau bisa prosesornya juga minimal i3 generasi terbaru. Gitu. Apalagi kalian ingin menggunakan emulator, itu kalian harus upgrade RAM lagi sih. Terus jangan lupa untuk memakai saran saya kalau bisa, kalau misalnya ada dana lebih, kalian bisa upgrade menggunakan SSD. Gitu. Kalau 8 GB sebenarnya udah cukup sih. Nah. Sampai SSD itu termasuk berat berarti nggak bisa dikategorikan berat juga sih, cuman dia lebih cepat jika kalian menggunakan SSD gitu. Oke, sama-sama. Oke, mungkin tidak ada pertanyaan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas teman-teman yang udah hadir.